Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang apa sih maksud dari Ultraman versi alternatif, karena banyak banget kejadian yang melibatkan tentang hal ini. Tapi masih banyak juga yang bingung tentang versi alternatif. Jadi kita bakalan bahas di sini guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go. Semesta alternatif atau alternative universe merupakan sebuah konsep yang dipercaya oleh para ilmuwan sejak tahun 1960. Konsep ini sudah diterapkan dalam banyak sekali film atau dalam karakter tertentu. Salah satunya Ultraman ini guys. Nah, apa sih arti spesifik dari semesta alternatif dalam dunia Ultraman? Semesta alternatif atau biasa disebut semesta paralel adalah sebuah dimensi lain yang kehidupannya sama dengan alam semesta kita, namun yang berada dalam dimensi yang berbeda. Sebagai contoh, ilmuwan percaya bahwa ada 2 atau lebih planet bumi di semesta yang berbeda-beda. Nah, hal ini biasa disebut juga sebagai multiverse. Apa sih arti dari multiverse? Multiverse ini bisa diartikan sebagai kumpulan dari banyaknya universe atau semesta. Sedangkan universe sendiri artinya adalah kumpulan banyak planet atau berbagai materi di dalamnya. Konsep multiverse ini udah dipercaya di dunia nyata loh guys. Nah, sama dengan yang ada di dalam Ultra Series, konsep ini dipakai untuk mempermudah Suburaya dalam memunculkan karakter-karakter yang terikat dengan cerita asli. Konsep ini sudah dipakai juga di banyak film, contohnya film Marvel dan film Spider-Man Into the Spider-Verse. Karakter yang dimunculkan bisa sama atau hanya mirip saja, tapi menjalani kehidupan berbeda dengan alam semesta aslinya. Dalam Ultra Series, kita sudah beberapa kali ditunjukkan tentang konsep alternatif universe ini. Semesta alternatif sama versi aslinya pasti bakal ada bedanya guys, walau cuman setitik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam film Superior Ultraman Egg Brothers dan Ultraman Zero Super Deciding Fight The Belial Galactic Empire. Multiverse digambarkan atau divisualisasikan dalam bentuk gelembung-gelembung. Salah satu Ultraman yang banyak memakai konsep ini adalah Ultraman 3. Kita tahu sendiri ya, hostnya yaitu Daigo susah banget buat balik ke Ultra Series. Nah, akhirnya konsep ini jadi berguna banget guys. Kemunculan Ultraman 3 dan Daina dalam film Ultraman Gaia Battle in Hyperspace adalah 3 dan Daina versi alternatif. Kemunculan Ultraman 3 di film Ultraman X itu juga versi alternatif. Bahkan Ultraman Max yang ada dalam serialnya juga dikatakan hanya versi alternatif. Versi aslinya itu cuma warga biasa di Land of Light aja. Jadi versi alternatif ini benar-benar bikin cerita Ultraman jadi lebih leluasa dan bebas lagi guys. Seperti yang admin bilang di awal video, dengan konsep semesta paralel ini membuat Suburaya selaku pencipta Ultraman lebih mudah untuk memasukkan karakter-karakter yang versi aslinya sulit untuk dimunculkan kembali. Entah itu alasan cerita asli, alasan aktor, atau alasan pengembangan ceritanya sendiri. Contohnya Ultraman 3 versi alternatif di Ultraman X The Movie, pasti aneh kan kalau tiba-tiba ada Ultraman 3 yang jadi patung di sana? Nah, dengan adanya konsep ini, penulisnya nggak usah bingung lagi deh guys ngehubungin cerita Ultraman 3 yang asli dengan kemunculan di film tersebut. Lalu dalam film Superior Ultraman Egg Brothers, di sana ada 3 Daina, Gaia, dan Ultra Brothers yang merupakan versi alternatif. Di dunia tersebut tidak ada yang namanya Ultraman, tapi karena ingatan para host alternatif terkait karakter aslinya, makanya Ultraman bisa muncul di dunia itu. Bagi orang awam dalam dunia Ultraman atau penonton anak-anak mungkin bisa bingung sama konsep ini. Bahkan yang versi aslinya udah mati pun bisa aja dimunculin lagi dengan tinggal tambahin kata alternatif di belakangnya guys. Jadi kehidupannya berbeda dengan kehidupan dalam semesta aslinya, walaupun karakternya sama ataupun cuma mirip aja. Nah, dalam serial terbaru Ultraman tahun ini yaitu Ultraman Trigger, dikatakan dia adalah versi alternatif dari Ultraman 3. Kok nggak sama bentuknya? Seperti yang admin bilang di atas, bentuk dari versi alternatif nggak harus selalu sama dengan versi asli. Makanya dari segi pemerannya juga beda kan? Tapi tetap dibuat seperti dunia aslinya dengan beberapa nama yang sama, contohnya Dark Giant, Rillieh, dan lain-lainnya.
Hampir semua Ultraman memiliki bentuk alternatif dan katanya cuma Ultraman Noah yang nggak punya bentuk alternatif. Karena dia itu bisa dimana aja guys, sesuka hatinya mau kemana. Jadi mungkin nggak butuh versi alternatif ya. Lagi juga Ultraman Noah nggak terikat dengan Dunamis tetap, jadinya mudah banget buat comebackin Ultraman yang satu ini. Keuntungan lainnya dari konsep alternatif ini tentunya untuk fan service. Kalau banyak yang request, Ultraman ini comeback dong, Ultraman ini comeback dong, comeback dong. Tapi ternyata emang lagi ada kendala untuk comeback. Konsep ini menguntungkan banget bagi Suburaya dan fansnya sendiri. Karena tentunya bisa lebih mudah buat comebackin Ultraman yang diminta tanpa ribet-ribet lagi. Jadi ini benar-benar konsep yang bagus dan pas banget buat dipakai dalam Ultra Series. Nah, konsep ini pastinya juga bisa merubah asal-usul Ultraman tersebut. Contohnya, Ultraman 3 yang aslinya makhluk Ancient Giant, dalam semesta alternatif bisa aja dia itu makhluk dari planet lain, atau dia itu berasal dari bumi itu sendiri, kita nggak tahu guys. Jadi intinya konsep ini benar-benar bikin cerita Ultraman bisa berkembang, dan Suburaya nggak bakal kejebak dalam cerita yang dibuatnya sendiri. Karena kalau udah kejebak dalam cerita sendiri itu, ya susah guys. Nah, dengan kehadiran konsep ini benar-benar ngebantu banget nih, menguntungkan dua pihak juga, Suburaya dan para fansnya. Oke guys, gimana, apa kalian udah paham? Kalau udah berarti mantap. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bikin kalian tambah paham ya soal konsep multiverse ini. Soalnya konsep ini emang bisa dibilang sedikit ribet bagi orang awam. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Next mau konten apa lagi? Komen aja di bawah. Oke guys, see you next video.